Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan bahagia dan kita semua selalu sehat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama tentang materi panggilan hidup membiara. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita awali dengan doa bersama. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan hari ini Engkau telah memberkati kami, menyatukan kami dalam kasih-Mu, sehingga kami bisa belajar bersama tentang panggilan hidup membiara. Berkatilah pelajaran hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan bersama belajar tentang panggilan hidup membiara. Tentu panggilan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang ingin berkeluarga, ada yang membiara. Itu semua baik adanya. Dan kita harus saling menghargai setiap panggilan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan hari ini, secara khusus kita akan belajar tentang panggilan hidup membiara. Pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang menghargai para biarawan-biarawati. Lalu yang kedua, membuka hatinya terhadap panggilan Tuhan, menghayati hidupnya berdasarkan iman Katolik. Untuk materi hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang arti dan inti dari hidup membiara, arti dan makna kaul hidup membiara. Lalu yang ketiga, bentuk hidup selibat lainnya. Yang keempat, kaul-kaul adalah tanda kerajaan Allah. Yang pertama, kita akan belajar tentang arti dan inti hidup membiara. Apa hidup membiara? Hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di hadirat Allah. Dalam hidup membiara ini dituntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Nah, di sini adalah contoh dari panggilan hidup membiara dari para biarawati yang telah mengucapkan kaul. Lalu yang kedua adalah inti hidup membiara. Apa saja inti dari kehidupan membiara? Tentunya adalah persatuan dan keakraban dengan Kristus. Tentu hal ini tidak asing lagi bagi kita tentang kalimat mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus dan melaksanakan ajarannya. Ini ada dalam dokumen gereja Lumen Gentium artikel 42. Selanjutnya adalah tentang arti dan makna kaul hidup membiara. Anak-anak yang terkasih tentu sudah tidak asing lagi dengan kaul hidup membiara. Kaul itu apa? Kaul adalah janji. Nah, kaul hidup membiara itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, kaul keperawanan. Yang kedua, kaul kemiskinan. Yang ketiga adalah kaul ketaatan. Nah, kaul kemiskinan itu apa? Ada kata-kata kemiskinan. Adalah sebuah kesederhanaan hidup. Melepaskan hak untuk memiliki harta benda. Mencontoh Kristus yang tidak terikat dengan harta benda demi kerajaan Allah. Hidup dalam kesederhanaan demi kerajaan Allah. Kita tidak asing lagi dengan Mother Teresa, salah satu biarawati yang sangat terkenal di India Kalkuta karena pelayanan terhadap para orang kusta. Selanjutnya adalah kaul ketaatan. Dengan kaul ketaatan, orang memutuskan untuk taat seperti Kristus. Para biarawan-biarawati sangat taat dengan kehendak Tuhan. Dan juga mereka juga taat pada pimpinan. Ketika dipindah, mereka akan taat untuk pelayanan. Dan itu semua dilakukan
untuk memuliakan Tuhan. Melepaskan kemerdekaannya dan taat kepada pembesar. Nah, pembesar ini siapa? Ini adalah tentang ketaatan religius. Selanjutnya adalah kaul keperawanan. Melepaskan haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Biarawan-biarawati tidak menikah. Karena apa? Karena hidup diserahkan seluruhnya untuk Allah. Tapi mereka tetap makhluk sosial dan sangat membutuhkan orang lain. Walaupun mereka tidak menikah, mereka tetap menjalin hidup bermasyarakat dengan orang lain. Inti kaul keperawanan adalah tidak menikah, melainkan penyerahan secara menyeluruh pada Kristus secara total dan tanpa syarat. Lalu bentuk hidup selibat lainnya itu apa? Nah, masih ada bentuk hidup selibat lain yang dijalani oleh orang-orang yang memilih hidup tidak menikah demi pengabdian kepada sesama. Menurut saya, ini adalah panggilan hidup. Ketika ada orang yang memutuskan untuk tidak menikah, apa yang kita lakukan? Kita menghargai setiap panggilan hidup mereka dan mendukungnya dengan sepenuh hati, bukan malah kita menganggap mereka sebelah mata atau tidak baik. Saya yakin setiap pilihan, setiap panggilan hidup itu baik adanya. Kaul adalah tanda kerajaan Allah. Dengan menghayati kaul-kaul kebiarawan itu, para biarawati menjadi tanda yang menghantarkan manusia kepada kepenuhan kerajaan Allah. Pentingnya hidup biara atau komunitas. Para biarawati hidup dalam sebuah biara atau komunitas. Dalam biara atau komunitas, mereka menjadi satu keluarga, layaknya kita hidup dalam sebuah keluarga. Nah, komunitas inilah yang menjadi jalan atau sarana yang baik seseorang untuk menjadi biarawati yang baik. Pendalaman materi, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah inti hidup membiara? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan kalau hidup membiara. Yang ketiga, bagaimana hidup membiara itu dapat dipelihara dan dipupuk. Yang keempat, apa alasan orang memilih jalan hidup selibat? Silakan tugas ini kalian kerjakan di buku tulis, lalu nanti diupload di Google Classroom. Apabila ada yang kurang jelas, dapat menghubungi saya. Semoga materi hari ini berguna bagi hidup kita, terlebih menghayati panggilan hidup membiara. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami, semoga apa yang kami pelajari hari ini sungguh berguna bagi hidup kami dan untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya agar dapat berjalan dengan baik. Doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.